Karena kan terkenalnya mitosnya di situ ada kayak penghuninya kayak siluman ular gitu. Jadi di situ penghuninya siluman ular tapi berbentuk perempuan. Singkat cerita gue sampai di titik tujuan. Gue sampai di titik tujuan, gue langsung buka tenda di situ. Langsung anak-anak juga bikin masak gitu, cara masak-masak buat makan. Terus bagian gue ngambil kayu bakar. Nah, gue ngambil kayu bakar itu sama kondil. Jadi di posisi tempat gue yang mau ngecamp itu ada satu gua dan di bawahnya itu kayak ada curug gitu. Nah, gue ngambil posisi kayu bakar itu sama kondil berdua ke arah yang gua itu. Itu di situ juga ada kayak ada curug gitu, Bang. Iya, kebetulan di situ ada curug, kayak ada curug gitu. Nah, langsung gue ngambil kayu bakar. Di situ gue langsung ngambil sama kondil kayu bakar. Kondil di situ kayak bilang ke gue, nyari kayu bakarnya jangan di sini. Perasaan gue nggak enak kata dia gitu. Itu gue udah jam berapa sampai bawah? Ada jam 12:30 lah, karena di perjalanan gue kan terhambat. setengah satuan mungkin gue sampai bawah. Langsung habis ngambil kayu bakar, gue masak sampai subuh. Gue pada sholat subuh dulu. Habis itu anak-anak ada yang tidur. Kebetulan gue belum tidur, itu gue langsung nunggu pagi. Gue masak lagi pagi, bangunin anak-anak. Baru habis pagi itu anak-anak itu langsung, kebetulan di situ kan ada curug ya, anak-anak itu langsung renang di situ. Kebenaran bapak-bapak, ada satu bapak-bapak yang lagi kayak nyari pakan buat kambing gitu. Iya, dia itu bilang. Jadi bapak-bapak itu naik ke atas gitu, Bang? Iya, dia emang dia sering ke situ ngambil buat ini pakan kambing. Iya, ternak. Bapak-bapak bilang ke gua, katanya di situ ngecamp ada berapa orang kayak gitu. Kata gua berlima. Kata dia ada perempuannya nggak? Kata gua nggak ada. Kenapa emang pak? Kata gua gitu. Akhirnya bapak-bapak itu bilang, katanya hati-hati kalau misalkan ada perempuan yang ngecamp ke situ. Takutnya temen kamu, katanya, ngecamp ke situ lagi. Mitosnya dari warga sekitar curug itu, kalau misalkan ada perempuan yang ngecamp di situ, kalau misalkan dia pakai emas kayak perhiasan gitu, terus dia renang ke curug itu, kemungkinan bisa hilang, katanya gitu. Karena kan terkenalnya mitosnya di situ ada kayak penghuninya kayak siluman ular gitu. Jadi di situ penghuninya siluman ular tapi berbentuk perempuan. Dan gue di situ berpikir hal itu, gue kira yang semalam gue temuin itu perempuan itu gitu, yang gue temuin semalam waktu di perjalanan. Kemungkinan gue mikirnya itu penghuninya, kata gue. Langsung di situ kata bapak-bapaknya, iya gue dihimbau buat hati-hati, katanya kalau ada perempuan di situ pakai emas takutnya hilang, katanya kalau sampai berenang di situ. Soalnya di situ penghuninya siluman ular cuma berbentuk perempuan. Akhirnya gue teman-teman gue ngasih tahu teman-teman gue, dan akhirnya teman-teman gue juga pada takut habis renang, pada naik lagi. Dan gue sendiri pribadi, gue sebenarnya pengen renang, cuma setelah tahu kejadian itu gue langsung merinding, gak berani. Gue mikirnya takut ada yang narik dari bawah gitu. Ya dari situ gue tidur, karena gue belum tidur, karena paginya gue belum tidur itu, karena anak-anak udah tidur malamnya. Gantian gue tidur, singkat cerita gue bangun itu jam 5 sore. Gue tidur, gue posisi tidur itu jam 12-an, karena gue capek banget. Gue jadi bangun jam 5 sore dan gue masak lagi. Habis masak
gue kemas karena posisi kata gue udah mau balik, jadi gue prepare semuanya, siapin tenda diberesin gitu. Yang lu selesai makan itu Iya, langsung prepare buat packing lagi buat perjalanan pulang gitu. Iya, perjalanan pulang. Dan di perjalanan pulang itu gue sedikit mikir lagi sih sebenarnya. Gue mikirnya karena sebelumnya gue sempet ngeliat gitu, kayak ngeliat sosok perempuan gitu. Jadi gue posisinya itu udah jam 5 sampai atas, pasti gue sampai jam 7-an kata gue. Kemalaman lagi nih gue di jalur kata gue, mana posisi kalau misalkan balik itu posisinya nanjak ke atas. Langsung gue balik dari situ, gue prepare, gue jalan sama anak-anak, nah pas gue lewat di kayak kebun kopi, tapi itu mah hutan tapi mirip kebun kopi, jadi pohon-pohonnya nggak terlalu tinggi. Jadi di tempat yang si Uson buka jalur itu, gue udah mulai merinding lagi di situ. Sampai gue yang tadinya posisi paling belakang, gue tuker posisi sama si Kondil, karena si Kondil posisi itu di depan si Uson, kedua si Senja, ketiga si Kondil. Nah gue tukeran posisi sama si Kondil di belakang. Karena gue takut, kata gue udah mulai merinding. Dan gue dari situ nanjak, singkat cerita jam 6:30 lah, udah mau jam 6:30, bentar lagi tuh di jalur yang tadi si Uson hampir mau di lurusin ya, yang hampir dia mau dibikin bahasanya dilinglungin lah. Di situ gue udah mulai parno lagi, gue udah mulai berpikiran rasa takut lagi gitu. Karena di situ suasananya udah mulai kayak gimana sih, auranya kayak panas gitu. Asli itu gue waktu ngelewat situ lagi, itu auranya jadi panas lagi. Padahal maksudnya tempat terbuka gitu, ilalang. Tapi emang sedikit pinggir-pinggirnya ada hutan gitu, kayak ada hutan. Tapi kenapa gitu di tempat terbuka kayak gitu panas gitu suasananya, padahal gue pakai baju biasa gitu, panas gitu. Gue jalan lagi, dan pas gue jalan sampai pohon bambu yang si Uson itu akuanya jatuh, airnya jatuh, jembatan itu. Iya. Nah di pinggir pohon bambu itu kayak ada sosok gede tapi hitam gitu. Sampai akhirnya gue itu sedikit apa ya, bisa disebut kalau di dalam tim itu kan harus dibutuhkan kekompakannya. Akhirnya karena gue takut, gue lari duluan dan kawan gue ikutan lari semua. Akhirnya gue di situ nyoba buat nenangin diri, karena teman gue yang belakang teriak nggak usah lari katanya gitu. Karena gue parno, asli tuh gue parno ngelihat sosok hitam yang di dekat pohon bambu. Itu sosoknya tuh kayak gimana ya, semacam kayak laki-laki tapi mirip kakek-kakek gitu, tapi hitam. Terus rambutnya kayak sedikit linting-linting gitu, ngelinting. Dan gue ngelihat tangannya itu kayak sedikit gede. Jadi tapi posisinya dia yang lihat sosok itu lu doang tuh, emang teman-teman lu juga kayak yang lihat gue. Cuma semenjak gue lari, temen gue kaget, jadi ya posisi refleks dia juga ikut lari. Kenapa gitu, karena kan posisi gue di tengah hutan, itu jauh banget, gue masih jauh, hampir ada gue 1,5 jam lagi lah buat sampai. Langsung gue singkat cerita, gue udah jam 7 gue istirahat sama teman-teman gue karena capek kan, posisinya nanjak gitu. Kalau misalkan balik itu posisinya nanjak, jadi gue capek. Akhirnya singkat cerita, setelah gue istirahat, gue lanjutin perjalanan. Gue langsung ngelewatin batu di situ, kayak bebatuan tapi gede banget. Jadi kayak batu karang, cuma bentuknya tuh kotak, kayak batu-batu zaman apa ya, sedikit mirip kayak batu-batu purba gitu, gede-gede. Dan di situ batunya tuh banyak akar-akar pepohonan gitu. Jadi di situ banyak akar pepohonan. Pas gue lewat situ,
kenapa gitu, gue bencinya pikiran gue kenapa nggak hilang gitu habis ngeliat itu tuh. Selalu lu setelah ngeliat sosok itu lu kayak pikiran lu kayak Ya. kayak pikiran kayak mistis terus gitu. Gua Nggak ada dari situ tenangnya tuh. kenapa di awal gue pertama santai gitu, tapi pas balik kok gue jadi hawanya tuh takut banget gitu. Nah setelah gue lewat batu gede itu gue ngeliatin batu, bengong gue di situ karena kan ngeliat gue posisi abis ketakutan juga sedikit parno karena ngeliat yang tadi. Gue di situ merhatiin, ini batu kok gede banget kata gue. Apalagi gue mikirnya gini, apalagi ini batu gede banget, serem lagi, banyak akar-akarnya. Ada apaan ya di penghuni di sini, maksud gue. Lu kalau apa pikiran lu tuh malah kayak pengen tahu gitu apa yang ada di batu itu gitu. Gue mikirnya ini penghuninya, gue takutnya, pikiran gue sih makanya gue mikir ke situ karena gue takutnya penghuninya tuh kayak sosok kayak kunti gitu, karena kan itu batunya tuh banyak akar-akar kayak pohon beringin gitu. Ya akhirnya gue ditepak lah sama teman gue, sama si Senja, ditepak katanya gak boleh bengong, fokus kata Senja gitu, karena emang dia orangnya paling fokus. Dia orangnya emang paling kalem gitu, nenangin semuanya. Jadi gue akhirnya gue oke ayo jalan gitu. Gue langsung gue dibisikin sama Senja, gak usah mikirin apa-apa, kalem aja katanya. Akhirnya gue kalem, kebawa kalem. Nah singkat cerita gue udah mau sampai di keluar jalur situ, udah keluar jalur, gue udah mau sampai penitipan motor itu. Udah mau sedikit lagi gue sampai ke penitipan motor. Langsung gue dari situ gue maksain jalan, gue nyoba buat gak mikirin apa-apa lagi. Langsung gue jalan. Akhirnya gue sampai di tempat warung itu, dan gue di situ langsung istirahat aja, gue nggak mikirin apa-apa lagi. Gue sampai itu jam 7 di titik warung itu, penitipan motor lagi. Gue di situ langsung istirahat sama teman-teman gue. Tuh bang. Oke guys, jadi cerita Bang Alif bisa lu nilai sendiri lah gimana, kayak mistis atau ya. Cuman kalau kayak pemikiran gue sih lumayan sih cerita mistisnya gitu, apalagi tuh gunung kayak jarang orang yang tahu gitu, apalagi kalau sampai kita berani buka jalur sendiri tuh kayak kebayang kita kayak ya gimana lah mistisnya gitu, apalagi udah kayak ngeliat sosok-sosok gitu pokoknya. Oke Bang, sebelumnya gua makasih atas waktu lu yang mau datang sini buat berbagi sedikit cerita mistis lu. Mungkin jadi buat pelajaran. Jadi pesan lu apa sih Bang buat kayak pendaki-pendaki lain gitu, kalau ke gunung gitu? Pesan gue pribadi sih, jangan lu kalau misalkan lu ngelihat sesuatu di tempat kayak gitu, ibarat di suatu gunung, ketika lu ngelihat sesuatu kayak gitu, lu jangan berpikiran kemana-mana, jangan berpikiran negatif. Terus juga pikiran lu jangan sampai kosong. Itu aja sih, dan jangan sompral. Itu tentang sikap ya Bang. Iya. Soalnya kan ada pepatah juga mengatakan ya, kalau naik gunung itu bawa pulang lagi sampahmu. Apa sih, puncak kita hanya bonus gitu ya. Oke, jadi itu ceritanya dan kesan-pesannya, mudah-mudahan bermanfaat buat pendaki lain. Oke, jangan pernah bosan buat balik lagi channel ini. Oke, cukup segitu dari gua. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, and comment di channelnya Karam Misteri.